Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Suma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anfaqahu ar-rajulu ala ahlihi fahuwa shadaqatun. Baiklah Bapak Ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah tentunya pertama-tama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, utamanya adalah 10 malam-malam yang akhir, dan utamanya lagi adalah 10 malam-malam yang akhir yang pada hitungan ganjil. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan malam hari ini bisa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan tadarus dan dengan bermuhasabah, mengevaluasi, menghisab amalan kita masing-masing, mana-mana amalan yang baik yang sudah kita lakukan, ya kita pertahankan agar istiqomah di tahun-tahun yang akan datang. Mana-mana amalan yang belum begitu optimal, marilah kita optimalkan di tahun-tahun yang akan datang. Dan amalan-amalan buruk atau maksiat yang terkadang kita masih terjatuh di dalamnya, marilah kita waspadai dan kita tinggalkan di tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua termasuk orang-orang yang beruntung dengan datangnya bulan Ramadan, termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana janji Rasulullah SAW, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya, maka dia mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu, ya, apabila iktikaf pada kesempatan malam hari ini diniati ikhlas, ya, imanan wahtisaban, ikhlas lillahi ta'ala, dan hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu marilah saudara-saudara sekalian, ya, kita luruskan niat dulu, ya, niatnya harus benar dulu, bukan karena bukan karena sekedar memenuhi kewajiban perusahaan, akan tapi mari kita giring, ya, hati kita, ya, di dalam mengikuti iktikaf malam hari ini ikhlas lillahi ta'ala. Sholawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, serta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut dan para pecinta sunnah-sunnahnya sampai kelak yaumil kiamah. Baiklah saudara sekalian, melanjutkan kajian buka bersama kemarin, yaitu tentang kerja, ibadah, barokah, yang menjadi slogan dari Mahkota Kubah, ya. Slogan itu sudah bagus, ya. Slogan itu sudah bagus. Kalau diarabkan, ya, ma'isyah, ibadah, barokah, gitu, ya.
Kemarin sudah kita bahas panjang lebar mengenai hadis Rasulullah SAW tentang dua kelompok amal yang paling diberkahi di dalam Islam, dua kelompok amalan yang paling bagus ya, paling berkah di antara maisah yang ada, yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di di seluruh penjuru bumi ini. Dimanapun kita berada pasti kita akan memperoleh rizki. Dan apa di antara maisha itu yang paling berkah, yaitu amalur rajuli biyadihi, ya, kerja seseorang dengan tangannya secara mandiri. Dan kulu bai'in mabrurin, setiap jual beli yang mabrur, setiap jual beli yang sesuai dengan syarat, terhindar dari 11 larangan ya, di dalam 11 larangan di dalam muamalah ya. Maka dari itu ya, sudah tepat ya saudara-saudara sekalian menjadi orang yang bejo, bisa bekerja di lembaga dakwah ya, selain Anda mendapatkan maisah yang berkah, juga terjaga ibadahnya, terjaga ngajinya, nanti hasilnya pun untuk kepentingan dakwah. Insya Allah ini adalah jalan keberkahan kita ya, jalan keselamatan kita ya, yang tidak ditemukan di tempat-tempat yang lain. Jadi kita baterai ini amentai. Dari hadis Rasulullah SAW di atas ya, itu ada 3 permasalahan pokok, yaitu yang pertama adalah tentang amalur rajuli biyadihi, kerja seseorang dengan tangannya, kerja seseorang dengan tangannya sendiri, kerja mandiri. Yang termasuk di sini kemarin sudah kita bahas, yaitu bisa berupa tijaroh, bisa berupa ijaroh, ya, bisa berupa cek, bisa berupa ijaroh ya, bisa berupa apa saja ya, bisa berupa ini kerja mandiri seperti tamaluk yaitu mengelola sumber daya alam ya. Tamaluk mubahah seperti barang tambang ya, menambang, berburu ya, mengambil rumput, mengambil kayu, mencari jamur, contoh-contohnya kemarin sederhana seperti itu ya. Maka termasuk diantaranya adalah ijaroh ya, ijaroh baik berupa ijaroh harta benda maupun ijaroh tenaga ya. Mayoritas ini teman-teman ini kan yang pertama kan ijaroh tenaga ya, yaitu bekerja dengan tenaganya kemudian mendapatkan gaji dari sana. Baik, kita buka lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Miqdad ya, Miqdad bin Aswad. Rasulullah SAW pernah bersabda, ma'akala ahadun to'aman qattu khairan min ayyakula min amaliyatihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Ma'akala, tidak ada yang makan ahadun sapa seseorang to'aman pada suatu makanan
Kotu saja khairon itu lebih baik min ayakula dibanding apabila makan sapa ahad min amaliyatihi dari kerja dari hasil tangannya sendiri, hasil iktisab dari tangannya sendiri. Fa inna nabiyallahi Dawud, bahwa sungguhnya Nabi Dawud alaihi salam, karena itu ada sapa Nabi Dawud, yakulu itu makan sapa Nabi Dawud min amali yadihi dari pekerjaan tangannya. Jadi di sini Rasulullah SAW menegaskan bahwa maisah, ya, penghasilan yang paling bagus, ya, penghasilan yang paling toyib itu adalah apa yang dihasilkan dengan buah kerja tangannya, ya, kerja dari tangannya. Karena apa yang dihasilkan dari buah kerja dengan menggunakan tangannya itu adalah pekerjaan yang paling bersih, ya, tidak ada subhat di sana, ya. Pasti halalnya, kan gitu ya, pasti halalnya sepanjang tidak melanggar tidak melanggar aturan-aturan umum muamalah, ya, larangan-larangan muamalah yang kemarin saya sebutkan 11 itu, ya, sepanjang tidak, karena itu aturan umum, ya, apapun kalau melanggar itu ya berarti tidak halal, ya. Ini adalah pekerjaan yang sangat bersih karena dihasilkan dari keringat sendiri, ya. Maka Rasulullah SAW di sini menyatakan bahwa pekerjaan tersebut merupakan penghasilan yang paling bersih, penghasilan yang paling bagus, paling khair, ya. Diumpamakan sebagai Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud alaihi salam, ya, itu memiliki satu keahlian. Kalau di dalam Al-Quran itu dinyatakan oleh Allah melunakkan besi, gitu ya. Maksudnya di sini adalah Nabiullah Dawud alaihissalam itu memiliki penghidupan, ya, dari dari sebelum diangkat menjadi nabi, ya, yaitu membuat pakaian besi, ya, menganyam besi, melunakkan besi, maksudnya adalah bisa membuat biji besi itu menjadi cek ya, biasa ya, Mac kalau tinggal ngaji biasanya rada error, nah tinggal dangdut ya wapi ya sone. Nabi Dawud alaihissalam, ya, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu bisa menambang biji besi kemudian membuatnya mengolahnya menjadi baju perang, ya. Sampai sekarang bukan sampai sekarang masih ada baju perang, masih dipakai, ya, tapi lebih ke bentuk lain, ya, rompi anti peluru. Nah, itu asal muasalnya adalah dari Nabi Dawud alaihi salam. Pekerjaan ini dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai pekerjaan yang paling bersih, yaitu mengolah sumber daya alam dengan tangannya sendiri, kemudian menjadi sebuah karya yang bermanfaat untuk manusia, ya, kemudian menjadi sumber penghasilan. Nah, demikian juga kawan-kawan ini kan mengolah, ya, juga mengolah besi. Tapi besi sekarang tidak sekedar besi kayak dulu, ya, sekarang sudah dibuat stainless, ya, stainless steel. Tapi sekarang bahannya sudah ganti, ya, sudah berkembang, enggak ganti, tambah.
Kalau enamel itu apa itu Pak? Anunya itu. Galvalum ya. Ya. Kalau biji dasarnya apa itu galvalum ya? Oh, semacam aluminium mungkin ya. Aluminium. Ya. Jadi mengolah biji-biji yang ada di bumi kemudian diolah menjadi sebuah karya. Ini adalah penghasilan yang sangat sangat bagus, tidak ada bandingannya. Ya, tidak ada yang lebih baik dari itu ya, pekerjaan-pekerjaan itu. Ya. Termasuk pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan tangan, keterampilan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan logam, kemudian bisa dieksploitasi ya, bisa dieksplorasi menjadi sebuah karya. Ini adalah sebuah karya yang karya yang bermanfaat bagi manusia, menghiasi masjid-masjid di seluruh Nusantara ya, di samping mendapatkan penghasilan. Jadi ini perlu disyukuri teman-teman sekalian, termasuk yang kesasar sampai sini itu ya, langsung saja masuk saja ya, yakin ya bahwa rezeki itu di mana-mana ada memang iya, tetapi kerja yang bisa menjaga ibadah kita, kerja yang bisa menjaga tolabul ilmi kita, ya, memahami agama kita, itu tidak di semua tempat ada, ya, tidak di semua tempat ada. Ya, paling-paling orang-orang yang bekerja di mana-mana, nanti kalau tua nanti pasti ya mencari tempat ngaji dan menyesal. Ini banyak sekali ya kita mengadakan lembaga-lembaga konsultasi itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, curhatan-curhatan semacam itu ya. Setelah tua biasanya mereka ada penyesalan, kok dulu ketika muda ya tidak sempat ngaji ya, sekarang sudah tua baru sadar ngaji ya, baru sadar sholat, bacaan sholat, doa wudhu, doa macam-macam wis wangel ilate ya, lagi sadar. Itu banyak sekali masyarakat di sekitar kita yang seperti itu, yang ketika muda itu pengennya bekerja di luar daerah atau luar negeri yang kelihatan keren ya. Tapi jebule bareng pensiun ya padha ae gitu ya. Bareng pensiun padha ae, malah mereka lebih susah gitu ya. Nah itu saudara-saudara sekalian berkaitan dengan afdholiyah bekerja dengan menggunakan tangan kita, sebagaimana ini adalah sunnah Nabi Daud alaihis salam. Nah ini hadis berikutnya. Sampai jam berapa Mas Karlin? Kita berusaha dirampung aja ya ini masalah kerja ibadah berkah. Besok sudah yang lain Pak yang isi. Hadis berikutnya muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1472 dan Imam Muslim 1035. Rasulullah SAW mengatakan inna hadzal mala khadiratun khulwatun faman akhadahu bisa khawatir nafsin burikalahu fihi waman akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi, yang artinya inna hadzal mala, sesungguhnya inilah harta
khadiratun itu hijau. Harta itu hijau. Hijau maksudnya indah. Mulane nek sing apa tergila-gila dengan uang itu diarani matane hijau. Matane hijau saya. Angger roh duit goyang gitu. Angger roh duit imane goyang. Inna hadzal mala, sesungguhnya inilah harta, khadiratun itu indah, khulwatun lagi manis. Manis kayak nek ngemut permen. Ngemut permen mau ngetokno soalnya apa? Manis durung tak. Iki ya padha ae gitu maksud. Iki sing mudah goyang ya iki sing. Nah perlu kancane iktikaf dia nyembelih endok gitu. Soalnya pesenan akeh. Betul-betul pesenan akeh. Jadi Rasulullah SAW di sini tidak mengingkari, ya, tidak menafikan maksudnya, bahasanya bagi manusia itu harta itu indah dan manis. Ya, Islam tidak menafikan ketertarikan manusia terhadap harta. Bahkan di dalam Al-Quran ya, dinyatakan zuyina linnasi hubus syahwat ya. Jadi harta ini termasuk syahwat manusia. Zuyina linnasi hubus syahwati ya, minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Jadi tiga, manusia itu dihias-hiasi tiga perkara. Tidak bisa dinafikan ini bahwa manusia itu senang syahwat terhadap wanita atau lawan jenis. Laki-laki senang wanita, wanita senang laki-laki. Tidak bisa tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dinafikan ya. Tetapi juga tidak diloske, tidak, tapi diberi rel yang benar ya, syahwat terhadap wanita melalui pernikahan. Wal banin ya, punya anak-anak banyak ya. Ya. Tidak dipungkiri, tidak dilarang ya. Tetapi kalau punya anak banyak ya, harus siap dengan pendidikan, dididik dengan agama yang benar. Tidak dilarang punya anak banyak ya, bahkan dianjurkan. Soalnya kalau ada orang Islam anaknya loro-loro lama-lama punah. Nanti sekian tahun ya, umat Islam punah sendiri kalau anaknya loro-loro. Mulai dari loro-loro itu nambah minimalnya ya telu. Minimalnya telu ben minimal itu jumlahnya ajek. Jadi nek ilmu sosiologi sebuah peradaban itu kalau mau ajek jumlahnya itu minimal anaknya 2,6. Tapi kan menungso anak kan rasa 3 koma kan. Masa anaknya loro terus stugel 0,6 kan rasa. Ya dibulatkan telu. Sebuah peradaban itu kalau mau langgeng ya, itu anaknya setiap pasangan minimal 3. Kemudian wal qanatiril muqantarah ya, syahwat manusia yang ketiga adalah harta yang melimpah, harta yang banyak. Semua itu tidak dinafikan, akan tetapi diatur lewat syariah. Bagaimana aturannya? Faman akhadahu bisa khawati nafsin ya. Faman maka barang siapa akhoda yang memperoleh sapa manhu padanya harta bisa khawati nafsin
dengan kekonaahannya, ya, secara konaah. Konaah itu apa? Ya berusaha, merencana, berdoa. Ya, tapi kalau apa namanya sudah terjadi hasilnya ya diterima. Ya, konaah itu asyukru bil jalil, ya, waridho bil qalil. Itu konaah. Ya, asyukru bil jalil, bersyukur kalau memperoleh hasil yang banyak. Itu loh naik Jumat sore loh, nah kan hasil ini sudah nggak bisa dirubah itu. Ya, le donga nggak ingin kudune, le berusaha nggak ingin. Oh gini orang mlebu kan gitu. Ya. Utawa gini lali absen. Iku nek absen iso dinyang para Mas Dian, ora iso ya. Absen. Ya wis ora apa-apa. Engko digenti Gusti Allah kok liyane. Misale maksud lali absen, engko badine entok pirang-pirang. Hilang sedina kok karo badhe entok. Badhe entok, badhe wedhus, badhe pitik, wayahe bodo soalnya. Ya itu jadi asyukru bil jalil. Nek Jumat sore dibuka kok ana saldone, alhamdulillah, syukur kalau ada hasilnya. Hasilnya lumayan. Waridho bil qalil, nek dibuka kok apa jenenge? Ya sisa tapi sithik lah. Ridho, rela. Pancen usahane segitu. Salahe ra mlebu, salahe ora absen. Insya Allah nek anjen rezeki pasti diganti dari jalan yang lain. Iki apa maksudnya? Kita urung setengah songong. Urung setengah 10. Oh, iya. Jadi cara mendapatkannya harus dengan cara-cara yang sesuai syarak, tidak diharamkan oleh syarak, ya, tidak apa itu wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Memperolehnya tidak dari jalan yang batil, ya. Kemudian hasilnya diterima dengan qanaah. Siapa yang bisa mencari harta tersebut dari jalan yang halal, karena di riwayat lain itu faman akhadhaha min khilliha, ya. Barang siapa yang mencari harta tersebut, di riwayat lain ini ya, kalau riwayatnya banyak ini, hadis ini sangat populer. Barang siapa yang mencari dari jalan yang halal, kalau digabungkan lah ya itu, barang siapa yang mencarinya dari jalan yang halal, memperolehnya dari jalan yang halal, kemudian dari hasilnya tersebut disikapi dengan qanaah, apabila banyak disyukuri, apabila sedikit diridhoi, ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mah itu stroke gajian Jumat sore itu berarti mah itu Gusti Allah, padahal Anda sendiri yang apa namanya orang mlebu kan, orang-orang mlebu kan, gitu. Kalau banyak disyukuri, kalau sedikit diridhoi, diterima dengan qanaah, ya. Bagaimana kalau demikian? Burikan lahu fihi, maka insya Allah hartanya yang diperoleh tadi berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari dari jalan yang halal, tidak memakan harta yang batil, terhindar dari 11 larangan di dalam muamalah yang kemarin kita sebutkan. Kemudian hasilnya kalau banyak bersyukur, ditasarufkan di jalan yang benar, gue merumati anak bojone, ya, sebagian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, burikan lahu fihi, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah itu apa?
Nah, kemarin kita sudah sampaikan juga berkah itu adalah langgengnya kebaikan. Nah, langgeng di dalam kebaikan. Pelakunya itu loh, langgeng di dalam kebaikan. Orang mencolot kayak kutu loncat, but gawe di mahkota bosen ngaleh aneh bosen, ngaleh aneh dadi sales bosen, dadi apa akhirnya balik di mahkota neh. Yo di selip kancane sing dhisik wis ngolah ngaleh. Artinya tidak istiqomah, tidak ada kelanggengan di dalam kebaikan. Berkah itu adalah langgeng di dalam kebaikan dan bertambahnya manfaat. Delalah anake ya seger waras, bojone ya seger waras, awake seger waras, iso mangkat kerja terus. Alhamdulillah, itu diberkahi. Ya. Ojo bentak tinggal tuku kuota lho kok. Ya. Itu ora berkah ya. Ya. Kuota ya nunut masjid ini ya. Nunut kok ning dineh nunut. Angger saiki kan ana apa jenenge? Ana wifi. Entar gune tanggane ana wifi ya, angger melu gitu. Ya tunggu kasih ide lah. Sebaliknya, waman adapun barang siapa akhoda yang memperoleh sapa manhu padanya harta bi israfi nafsin, israfi nafsin dengan tamak, dengan jiwa yang berlebih-lebihan, artinya dengan tamak, lam yubarok lahu fi, ya sebaliknya tidak akan mendapatkan berkah. Tamak tamak serakah ya, serakah pikirin tok akeh nek ra gelem mangkat ya, tidak diberkahi kalau seperti itu ya. Jadi mari kita bekerja ya, sidik-sidik apa namanya di istiqomahi. Kan kalau penghasilan apa namanya di perusahaan itu kan bisa terukur kan gitu ya. Oh kemampuan saya segini. Ya kehidupannya disesuaikan. Tidak usah bergaya yang tidak. Itu tentang apa namanya amalur rajuli biyadihi ya. Tadi apabila diperoleh dengan cara yang hak ya, diperoleh dari jalan yang halal, kemudian disikapi dengan istiqomah, hasilnya disikapi dengan istiqomah, maka akan mendapatkan keberkahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagian yang kedua adalah kullu bai'in mabrurin. Nah, di mahkota ini kan juga ada divisi penjualan ya, ada divisi penjualan. Jadi teman-teman ini kan multi apa ya, multi talenta kan ya, nah, artis, multi usaha kan gitu ya, multi purpose. Mahkota ini kan multi purpose ya, ada ijarohnya tenaga ya, ada apa namanya, ada divisi B-nya ya, tijaroh ya, ada divisi tijaroh, jadi lengkap. Ada divisi distribusinya. Nah, ijaroh ya apa semua jadi mengijarohkan tenaganya kepada perusahaan. Kemudian bagian distribusi, sing nyupir itu karo transportasi nih ya. Kemudian bagian B marketing, bagian marketing itu bagian B, jadi komplit sudah iya telu. Nah
Iya, itu 3 in 1. 3 in 1. Jadi kerjanya 3 in 1. Ya. Memang dunia usaha itu kan 3 itu kan. Produksi, distribusi, penjualan. Ya, jual beli. Ya. Loh, penjualan itu bati maksudnya. Nah, berarti ini digo ngongkosi dakwah kita semakin bagus seperti ini, masjid kita ya indah dengan 99 Asmaul Husna. Tidak hanya satu masjid ini, seluruh masjid di Nusantara ya menjadi indah ya, karena proses tadi ada produksi, distribusi dan ya, penjualan, jual belinya. Nah, ini bagian bagian marketing ya. Kullu bai'in mabrurin. Ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, perlu diperhatikan. Al bai'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Al bai'ani adapun 2 orang yang bertransaksi, yang berjual beli, bil khiyari itu memiliki hak khiyar, hak memilih. Jadi ketika datang ke agen atau calon agen, nah itu ada hak khiyar. Kita mau kok apik, nah, apa namanya, dilanjutkan. Khiyar itu adalah pilihan antara milih satu di antara 2 pilihan, melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli. Ketika datang, wong iki kok keteke apik, keteke kok amanah, jadi ikat perjanjian, nah perlu nekano komisaris apa iki sini sing apa lho, sing perjanjian itu notaris, nah perlu nekano notaris ya. Jadi kayak Mas Agung barang kudu paham hukum jual beli. Nah perlu tanda tangan di atas materai, di bawah notaris itu. Ora apa-apa. Jadi gitu. Lama-lama kok wong iki kok rapi. Kubahe payu laris kok setore angel. Bisa khiyar dibatalkan sebagai agen. Ya, tapi tentunya orang sekarang membutuhkan apa itu, perjanjian itu di bawah notaris. Tapi nek ora usah ya, wong desa mbok kowe materai kon tanda tangan wis wedi meneni, ora turu 7 dina 7 bengi. Ya, selama belum berpisah, ketika masih terjadi tawar menawar, ya, itu masih punya hak khiyar, namanya khiyar majelis. Nah, nanti ada namanya khiyar aib. Khiyar aib itu kalau balangnya cacat, itu masih punya hak, kedua belah pihak masih punya hak ya. Aib misalnya angel setore kan ya aib, termasuk cacat dari salah satu pihak. Tapi kalau barangnya peyok, nah itu aib barang. Tidak boleh ada paksaan ya antara satu belah pihak dan pihak yang lain. Tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada kedoliman. Ya, mau kita sering didolimi Pak. Ayo semoga-moga digenti sing luwih akeh. Ya biasanya produsen itu pihak yang kalah kan gitu ya, karena duwe sing gawe barang. Nah, anu marketing nek pas didolimi ngono ndonga sing akeh. Pas didolimi ndonga Allahumma 10 miliar, Allahumma 10 miliar. Boben batine 10 miliar. Nah, 2 orang tadi memiliki hak khiyar, baik khiyar majelis maupun khiyar aib. Fa in sodaqo, ya, apabila kedua belah pihak jujur, amanah,
Wabayana dan jelas. Sodako itu berkaitan dengan sikap, ya, dengan sikap mentalitas. Sodako, kalau bayana ini barang, ya, barangnya jelas, barangnya jelas, bahannya, speknya jelas, ya, kualifikasinya jelas, ya. Nah, ono pesenan yo, ukurannya jelas, lebarnya, tingginya, lafalnya apa, pokoknya kudu jelas. Selama kedua belah pihak ini jujur, tidak dusta, tidak khianat, kemudian bayana, barangnya jelas, harganya juga jelas, setornya jelas, komisinya jelas, burika lahuma fi bai'ihima, maka kedua orang tadi mendapatkan berkah dari Allah SWT atas hasil jual belinya. Komisinya ya hartanya berkah, ya, untungnya perusahaan ya barokah. Apabila baik marketing maupun agennya ini sama-sama jujur, sama-sama tidak berkhianat, sama-sama memenuhi memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah disepakati, barangnya juga jelas, harganya jelas, komisinya jelas, ya, batinnya ya jelas, maka akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah tadi artinya langgeng di dalam kebaikan. Ya, kalau orang-orangnya semakin kuat imannya, semakin rajin ngajinya, ya, semakin semakin kencang sholatnya, ya, puasa sunnahnya juga demikian. Nah, ini menunjukkan pekerjaan tersebut mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi kalau orangnya lompat-lompat, keluar masuk, ya, seminggu mlebu, rong minggu pindah, mau balik meneh, ini menunjukkan belum memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana hadis-hadis tersebut. Sebaliknya, wa in kadzaba, tapi apabila keduanya saling berdusta, saling mengapusi, wakatama dan menyembunyikan, ya, kadzaba ini karakteristiknya, ya, karakteristik antara kedua belah pihak. Wakatama ini maksudnya spek barangnya, ya, menyembunyikan aib dari barang tersebut, maka muhiko, maka dihilangkan apa barokatuhu, ya, keberkahan harta tersebut, bai'ihima, barokatu bai'ihima, maka dihilangkan, maka lenyaplah, ya, keberkahan jual beli keduanya tersebut. Naudzubillah min. Inilah yang perlu dijaga, saudara sekalian, bahwasanya dalam aspek jual beli itu yang penting adalah ini. Meskipun tadi secara ada 12, ya, tapi dalam jual beli yang penting ini, ya, yang penting itu sodako wa bayana, jujur, ya, jujur ya apa adanya, terbuka, tidak saling berkhianat, maksudnya saling memenuhi kewajiban masing-masing. Babayana ini berkaitan dengan barang harus jelas, ya, barangnya harus jelas, speknya harus jelas, kualitasnya harus dijaga. Maka insya Allah dengan cara seperti itu, ya, Mas Maksud nek dulang bojone nganggo cendok apa nganggo tangan ini? Ngene terus.
fil luqmati di dalam setiap suapan, yarfa'u yang mengangkat, maksudnya yang menyuapi sapa rajul ha padanya istri, yarfa'uha yang mengangkat sapa rajul ha padanya suapan, ila fi ibratihi ke dalam mulut istrinya. Jadi apa namanya, apa yang Anda dulangke ya, ke mulut istri-istri Anda itu akan mendapatkan pahala. Nah, tergantung istri ini mangane akeh apa sithik. Nah, istri ini mangane akeh kan dulang ping akeh. Nah, itu ganjarannya tambah akeh. Pahalanya dihitung per suap. Nah, di sini. Ora per istri, per suap. Ini per istri itu lain lagi. Per istri. Lukmatun itu persuapan. Mulane nek golek bojo sing mangane akeh itu kan ganjaran akeh. Ngono. Bojone mangane sithik ya 5 cendok wis wareg ya. Ganjarane sithik. Ya wis mangane akeh mangane sithik kabeh apik ya. Yes, pokoknya hitungannya persuapan. Jadi seorang suami itu di dalam memberikan nafkah kepada keluarganya itu hitungannya adalah per lukmah ya, per suapan. Ya tidak harus didulang, ono sing risih barang didulang. Bodhe tuwa dulang lebah. Ya pokoknya apa suapan yang masuk ke mulut istri Anda itu Anda akan mendapatkan pahala. Ya. Semulane ora usah apa namanya, ora usah delik-delikno penghasilan, wis pokoke pira itu los nopehno kabeh. Insya Allah Anda akan mendapatkan pahala persuapan. Ya los itu. Mau uang kenakalan saka entok ngono lho kowe. Ya penghasilan gua berjumlah wae nang kabeh. Ya. Ora usah delik-delikno uang kenakalan Pak iki sempetane kupluk kene. Nah, termasuk kepada anak-anak Anda dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita semua ya, bukan Anda, kita semua ya, apa yang masuk ke dalam mulut anak istri kita dan orang-orang yang dalam tanggungan kita itu hitungan pahalanya dari sana ya. Maka semakin banyak Anda menanggung apa namanya nafkah anak, nah, itu semakin baik. Mana anak aja diwatesi loro ya, sebanyak nanti pahalanya biar tambah banyak. Ya, hadis yang kedua ini yang terakhir. Ini hadis Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Derajatnya sahih. Man ala salasa banatin. Loh, kok salasa banatin? Kok ya aku iki. Pas ini. Fa anfaqa alaihinna wa ahsana ilaihinna wajabat lahul jannah. Loh, aku adalah milah sing iki padahal banyak hadisnya. Ya. Man ala, man adapun barang siapa seseorang ala yang ala itu mengasuh, ala iyal itu menanggung apa nafkah keluarga itu iyal. Man barang siapa ala yang menanggung sapa man salah sabanatin ya 3 orang anak, fa anfaqa maka menafkahi sapa man alaihinna atas ketiganya, wa ahsana dan mengasuh dengan cara ihsan. Ihsan ya, caranya harus ihsan. Ihsan itu ya mengasuh dengan
baik maksudnya dengan pengasuhan yang sesuai dengan syariat, ya. Tidak harus berlebih, tapi ihsan, ya. Ihsan itu menyempurnakan kewajiban-kewajiban seorang bapak kepada anak-anaknya, ya. Jadi dia menafkahi anaknya tersebut, kemudian ihsan, ya, mendidik dengan ihsan. Ini bahasanya Rasul, wajib lahu baginya man al jannata, pada surga. Masya Allah ini ya, wajib masuk surga. Barang siapa ini, di hadis yang lain tidak hanya 3 ya, ada minimalnya 2 anak perempuan. Ya misalnya anak perempuan 2, laki-lakinya 1, berarti kan 3. Perempuannya 2, laki-lakinya 2, berarti 4 gitu loh. Karena memang mendidik anak perempuan itu lebih apa namanya, lebih sulit, ya. Ini sing di anak wedok Mas Dwi, nggak masuk ini kok, nggak masuk. Ya golek kok hadis dhuwure ku mau. Calanan kan mangane akeh, hati. Diniati sing apik, dididik sing apik. Ya ora apa-apa. Jadi itu apa namanya, ketetapan dari Rasulullah SAW ini termasuk wasiat Rasul kepada bapak-bapak yang memiliki anak perempuan. Ini memang mendidiknya kullu bai'in mabrurin. Apabila semua kita lakukan dengan ikhlas, dengan niat ibadah, dengan mengikuti aturan-aturan syariat, ya, menghindari larangan-larangan di dalam bermuamalah, menjaga kejujuran, menjaga amanah, ya, tidak khianat, tidak gulul, ya, tidak apa lagi, ya, tidak, ya pokoknya tidak melanggar apa namanya ketentuan-ketentuan yang kemarin. Insya Allah, ya, pekerjaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap sen, setiap rupiah nafkah yang kita berikan kepada anak istri kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berpeluang, ya, masuk surga berdesak-desaan bersama para nabi, para siddiqin dan syuhada. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.